Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana kita bisa menyelaraskan antara apa yang kita yakini dengan apa yang kita lakukan. Menyelaraskan antara pikiran, keyakinan, dan tindakan. Kenapa ini penting untuk kita bahas? Karena begini, banyak orang, banyak di antara kita yang sebetulnya tahu apa yang perlu dilakukan. Banyak orang itu paham tentang apa yang penting dalam hidupnya, tetapi tidak semua orang itu benar-benar menjalankan apa yang mereka tahu. Tidak semua orang itu benar-benar melakukan apa yang mereka pahami. Jadi ada yang namanya kesenjangan atau gap ya. Kesenjangan antara apa? Kesenjangan antara pengetahuan yang dimiliki dengan tindakannya, dengan perilakunya. Itu selalu ada kesenjangan tuh. Jadi bisa dibilang misalkan gini, kita punya ilmu katakanlah di level 9 misalnya ya. Nggak semua ilmu yang kita kuasai di level 9 itu kita praktekkan di kehidupan nyata. Betul nggak? Mungkin kita mempraktekannya hanya sampai level 7, 6, 5, bahkan 4. Beda-beda setiap orang. Nah pertanyaannya, kenapa? Nah sebelum kita ulik lebih dalam, kita perlu memahami dulu, ini sudah sunatullah sih. Itu dulu ya, supaya kita nggak terlalu banyak menyesal dan menyalahkan diri sendiri. Fahami bahwa ini sunatullah. Memang pada umumnya seperti itu. Kecuali mungkin di level nabi ya, atau level para ulama yang sudah tinggi. Itu kecuali mereka. Di luar mereka, itu rata-rata antara pengetahuan, apa yang kita ketahui dengan apa yang kita praktekkan di lapangan, itu nggak sama. Betul nggak? Kan kalau kita lihat ya, misalnya ada sebuah kisah dari seorang ulama, seorang salafus soleh di zaman dulu, ketika diminta untuk berkhutbah tentang keutamaan memerdekakan budak. Itu sang ulama tersebut nggak mau tuh ngebahas itu. Nggak semua mau gitu. Bahkan ada salah satu ulama yang menunda-nunda membahas tema itu. Jadi ketika diminta untuk memberikan khutbah tentang keutamaan membebaskan budak, dia menunda. Ya, diminta pekan ini nanti dulu, pekan depan nanti dulu. Terus sampai berkali-kali dia menunda. Dan setelah sekian waktu, barulah ulama tersebut mau berkhutbah tentang materi keutamaan membebaskan budak. Kenapa kok butuh waktu sekian lama? Karena ternyata ulama tersebut berusaha untuk mengamalkannya lebih dulu. Karena dia mau ngomong tentang membebaskan budak, dia perlu ngumpulin uang dulu, sampai uangnya cukup untuk membebaskan budak gitu ya. Dan dia sudah amalkan itu, barulah dia berani untuk berkhutbah, untuk cerita, untuk sharing tentang benefit tadi dari membebaskan budak. Kalau kita kan nggak gitu ya. Meskipun nggak salah juga, karena begini, haknya ilmu itu ada dua. Yang pertama diamalkan dan yang kedua diajarkan kepada orang lain. Jangan sampai dua-duanya ini enggak. Yang jadi masalah itu diamalkan enggak, diajarin ke orang juga enggak. Nah itu bermasalah. Jadi sebetulnya memang tidak salah kalau kita menyampaikan di saat kita belum melakukan. Hanya saja yang paling powerful gitu ya, contoh dari beberapa ulama para salafus soleh itu mengamalkan, menyampaikan apa yang diamalkan. Nah ini mau kita bahas nih. Kenapa sih kita tuh bisa ada kesenjangan antara apa yang kita ketahui dengan apa yang kita lakukan? Dan seringkali berulang-ulang saya sampaikan, masalahnya itu bukan di luar. Bukan di luar diri, tapi di dalam diri. Ini tentang inner game. Saat kita berbicara tentang apa yang kita ketahui dan apa yang kita lakukan, itu kok tidak selaras, itu problemnya ada di dalam diri. Kenapa ini saya sampaikan di awal? Karena banyak orang ketika dia tidak mampu melakukan sesuatu, itu yang disalahin tuh pihak lain. Yang disalahin tuh sesuatu di luar dirinya. Kenapa kamu nggak bisa diet? Oh gimana saya bisa diet coach? Saya kan punya anak-anak. Anak-anak tuh pengennya jajan terus. Terus kalau makan suka nggak habis, saya yang ngabisin. Nyalahin anaknya. Nyalahin pihak lain. Kenapa kamu nggak olahraga? Ya gimana saya nggak punya membership gym. Anda bayangkan membership gym yang disalahin. Kenapa kamu nggak lari pagi? Saya nggak punya sepatu lari. Rumah saya jauh dari lapangan. Rumah saya jauh dari tempat olahraga. Dan sebagainya. Nah kecenderungan orang tuh begitu. Kita sering menyalahkan sesuatu di luar diri. Padahal seringkali yang menghambat kita untuk melakukan apa-apa yang sudah kita ketahui, apa-apa yang baik, apa-apa yang penting, itu bukanlah sesuatu yang ada di luar, tapi sesuatu yang ada di dalam diri. Ini perlu kita sadari teman-teman sekalian. Jadi orang itu dibagi menjadi dua kelompok. Ini dalam konteks perilaku, ya.
Ada orang-orang yang dikendalikan oleh lingkungan, dan ada orang-orang yang mampu mengendalikan perilakunya tanpa dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau kata Stephen Covey itu, metaforanya adalah sebuah garis. Ini namanya garis responsibility. Ada orang-orang yang hidupnya itu di bawah garis, ada orang-orang yang hidupnya di atas garis. Nah, garis ini apa? Namanya garis responsibility, garis tanggung jawab. Orang-orang yang hidupnya di atas garis adalah orang yang sadar bahwa dia punya kemampuan, punya kebebasan untuk memilih responnya. Apapun stimulus yang terjadi, keadaan, kejadian, dia sadar bahwa dia tetap bisa menentukan perilakunya. Dia bisa menentukan sikapnya. Ini adalah orang-orang yang hidup di atas garis. Orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan hidupnya. Sementara ada orang-orang yang hidupnya itu di bawah garis. Orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab. Dia merasa tidak punya kemampuan untuk memilih respon sesuai dengan apa yang diharapkan. Padahal manusia itu punya kemampuan itu. Ya. Kalau dalam khazanah fikih, kemampuan untuk memilih respon disebut dengan ikhtiar. Dari akar kata ikhtaro, yakhtaro, yang artinya memilih. Nah, tapi orang-orang yang memilih hidup di bawah garis, dia nggak sadar bahwa dia punya kemampuan ikhtiar. Orang yang hidup di bawah garis ini adalah orang yang punya victim mentality, playing victim, mental korban. Biasanya punya kebiasaan tuh BEJ. BEJ itu apa? B-nya itu blaming, E-nya itu excusing, J-nya itu justifying. Ini kebiasaan orang-orang yang hidupnya di bawah garis. Blaming itu apa? Menyalahkan sesuatu di luar dirinya, nyari siapa yang bisa disalahkan. Hidup saya begini gara-gara dia, hidup saya begini gara-gara pemerintah. Nah, itu namanya blaming. Kalau kita masih punya kebiasaan seperti itu menunjukkan kita hidup di bawah garis. Ada lagi orang-orang yang senang itu excuse. Excuse itu beralasan, banyak alasan. Ya memang kemampuan saya segini, mau gimana lagi. Saya tuh emang gaptek, saya tuh emang gak bisa. Alasan terus. Ada sebuah kutipan, ya, kalimat bijak dari seorang tokoh. Dia bilang begini, kalau mau sukses, tinggalkan alasan. Jadi kalau mau beralasan, tinggalkan sukses. Begitu kan kata para motivator. Jadi excuse tuh kayak gitu, nyari-nyari alasan. Ketika dia tidak mampu melakukan sesuatu, yang dicari alasan. Bukannya belajar, bukannya cari tahu, tapi yang dicari alasan. Memang alasan tuh yang paling gampang untuk dicari. Kalau nyari ilmu kan agak susah ya. Tapi kalau nyari alasan tuh gampang. Dan orang yang hidup di bawah garis tuh senangnya nyari alasan. Lalu yang ketiga, justifying, itu cari pembenaran. Wajarlah dia sukses, dia punya privilege. Wajarlah dia sukses, dia kan deket sama si Anu. Misalkan kayak gitu. Ya, dia bisa di titik itu karena dia punya jaringan, dia punya koneksi, dia punya mentor-mentor hebat. Saya ini siapa? Saya nggak punya apa-apa. Jadi terus cari pembenaran saat dia melihat orang yang berhasil. Bukannya belajar, bukannya nyari solusi, bukannya berusaha untuk menemukan strategi, tapi justru malah cari pembenaran. Nah, kalau kita punya kebiasaan BEJ ini, blaming, excusing, justifying, itu artinya kita tidak mau bertanggung jawab terhadap hidup kita sendiri. Mestinya hidup kita tuh di atas garis. Nah, kalau kita mau mulai hidup bertanggung jawab, yang perlu kita lakukan, stop BEJ. Stop blaming, stop excusing, stop justifying. Bertanggung jawablah terhadap perilaku Anda, terhadap kehidupan Anda sendiri. Nah, kemudian apa yang perlu dimiliki oleh seseorang agar dia bisa memilih perilakunya sendiri, supaya dia nggak dikendalikan oleh lingkungan, supaya dia nggak gampang dipengaruhi oleh apa-apa yang di luar dirinya. Kita perlu membangun beberapa hal. Yang pertama, membangun kemampuan. Nah, kemampuan ini ada dua macam. Yang pertama, pengetahuan atau ilmu. Yang kedua itu keterampilan atau skill. Ini perlu kita miliki. Bedanya apa? Pengetahuan, ilmu dengan keterampilan atau skill. Pengetahuan itu informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sesuatu. Itu namanya pengetahuan. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu. Itu pengetahuan namanya. Jadi ini informasi. Tapi kalau skill atau keterampilan adalah urutan-urutan untuk melakukan sesuatu itu. Urutan-urutan perilaku untuk menyelesaikan sesuatu dan untuk mencapai sesuatu. Saya ambil contoh, misalkan ada seorang sales. Agar berhasil menjadi seorang sales, ketika ketemu dengan prospek atau calon pembeli yang berbagai macam gayanya, itu kan sesuatu di luar diri kita. Nah, supaya bisa berinteraksi dengan orang-orang yang seperti itu, maka kita perlu punya kemampuan. Balik lagi, kemampuan ada dua. Ada pengetahuan atau ilmu, ada keterampilan atau skill. Untuk menjual produk yang dimiliki. Yang pertama,
punya pengetahuan dulu, produk knowledge-nya, apa yang dijual, informasi tentang produk itu. Misalkan mau jualan suplemen, oke, indikasinya apa, kontraindikasinya apa, siapa yang cocok untuk mengkonsumsi suplemen itu. Nah, tanpa informasi itu, tanpa pengetahuan-pengetahuan itu, kita nggak bisa berjualan secara efektif. Perilaku menjualnya jadi nggak efektif. Jadi knowledge kita perlu punya. Nah, yang kedua, skill. Urutan-urutan perilaku kalau mau jualan. Misalnya apa? Membangun kedekatan, menggali kebutuhan, baru kemudian mempresentasikan solusinya. Kita hubungkan antara kebutuhan dengan produk kita. Baru di akhir closing. Nah itu, boleh jadi kita tuh sudah tahu sebetulnya apa yang perlu kita lakukan. Tapi kenapa kita nggak bertindak? Karena kita belum punya kemampuan. Belum punya knowledge-nya, atau belum sungguh-sungguh membangun keterampilan dan skill-nya. Nah, sekarang muncul lagi pertanyaan berikutnya. Pernah nggak sih, kita sudah punya kemampuan nih, ilmunya kita udah punya, skill-nya kita udah bisa, tapi tetap nggak dijalanin, tetap nggak dilakukan. Ada yang kayak begitu? Nah, kalau seperti itu, boleh jadi problemnya adalah keyakinan. Karena keyakinan ini yang mengendalikan kemampuan. Jadi dalam bahasa yang lebih mudah itu, keyakinan adalah seberapa percaya diri kita dengan kemampuan yang kita punya. Banyak orang yang sebenarnya punya kemampuan, tapi dia tidak percaya diri dengan kemampuannya. Jadi banyak orang yang sebenarnya dia mampu, tapi dia itu merasa nggak yakin dengan kemampuan yang dia miliki. Dia tidak pede dengan kemampuan yang dia punya. Nah, ada lagi yang lebih dalam dari keyakinan. Istilahnya identitas atau identity. Identitas itu adalah apa yang kita yakini tentang diri kita sendiri. Nah, menariknya, identitas kita itu kadang-kadang juga dipengaruhi oleh orang lain. Apa yang orang lain lihat, apa yang orang lain ketahui tentang diri kita, itu juga bisa ngebentuk identitas kita. Jadi ada banyak orang yang identitasnya itu dipengaruhi oleh orang di sekitarnya. Padahal kalau kita bicara tentang identitas, yang paling penting itu kan bukan apa yang orang yakini, tapi tentang apa yang kita yakini tentang diri. Itu jauh lebih penting. Kita pengen jadi orang seperti apa? Karena identitas itu berpengaruh pada keyakinan, kemampuan, dan perilaku kita. Nah, yang paling ujung, yang paling puncak adalah tentang bagaimana kita memaknai sebuah perilaku. Meaning, niat, purpose, tujuan hidup. Kita boleh sebut dengan spirituality. Itu yang memayungi semuanya. Kalau kita naik ke level di atasnya adalah level purpose, level meaning, level spiritual, higher intention. Sebetulnya kita melakukan ini untuk apa sih? Kalau niat kita luas, niat kita lillah, itu akan mendorong kita bertindak dengan penuh kebahagiaan. Jadi ini semua perlu selaras nih. Intentionnya, niat tertingginya, identitasnya, keyakinannya, kemampuannya selaras, maka baru perilaku itu akan muncul. Nah, jadi ini jawabannya. Kenapa banyak orang tahu apa yang perlu dilakukan, tapi kok nggak segera melakukan? Jawabannya boleh jadi ada yang belum selaras antara perilaku yang ingin dilakukan dengan kemampuannya mungkin. Atau dengan keyakinannya, atau dengan identitasnya, cara dia melihat dirinya, atau dengan niatnya, meaningnya, purpose-nya. Ketika yang terjadi nggak selaras, maka perilakunya nggak keluar. Oleh karena itu kita perlu mengidentifikasi, kira-kira mana nih yang nggak selaras, ganjelannya ada di mana. Oh, mungkin saya kurang skill. Ya sudah, perbanyak latihan skill. Oh, saya kurang knowledge-nya. Oke, cari knowledge-nya. Oh, saya punya belief atau keyakinan yang menghambat saya. Maka keyakinan yang menghambat itu perlu kita reframe. Oh, masalahnya di identitas. Kita perlu perbaiki identitas yang selama ini kita yakini. Oh, jangan-jangan intensi atau niat saya yang kurang luas. Luaskan niatnya. Jadi kalau kita sudah tahu ada perilaku yang ingin kita lakukan, tapi kok nggak jalan-jalan, kita identifikasi di mana yang nggak selaras, di level mana. Kemudian kita selaraskan. Oh, berarti saya perlu punya belief seperti ini. Saya perlu punya identitas seperti ini. Saya perlu punya intensi atau niat seperti ini. Karena dengan niat seperti itu akan lebih memudahkan saya dan sebagainya. Dan ini perlu latihan berulang-ulang. Jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan beberapa panduan singkat ini bisa jadi pegangan agar kita punya dorongan untuk terus bertindak dan melakukan apa yang betul-betul kita tahu perlu untuk kita lakukan. Menyelaraskan antara pikiran, keyakinan, dan tindakan. Barakallahu fikum, sampai jumpa di video yang lain.